kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Di setiap hari sehari semalam, di setiap hari sehari semalam, minimal kita membaca 17 kali. Dalam setiap hari sehari semalam, paling sedikit kita mengucapkan 17 kali Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam sehari semalam, paling sedikit kita mengucapkan kalimat ini sebanyak 17 kali. Paling sedikit. Karena jumlah sholat dalam sehari semalam 17 rakaat. Berarti dalam sehari semalam minimal paling sedikit kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin sebanyak 17 kali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Artinya pujian, penghormatan dan sanjungan yang sesungguhnya hanyalah bagi Allah. Hanya berhak ditujukan kepada Allah. Karena itu pujian, sanjungan dan penghormatan yang tinggi tidak boleh ditujukan kepada Nabi. Tidak boleh ditujukan kepada Nabi. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Umar bin Al-Khattab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuturuni kama atratin nasara bana Maryam, innama ana abduh faqulu abdullahi wa rasuluh." Jangan kalian memujiku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani sudah memuji Isa putra Maryam secara berlebihan. Jangan kalian memujiku, kata Nabi, jangan kalian memujiku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani telah memuji Isa putra Maryam secara berlebihan. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah. Maka ucapkanlah bahwa aku adalah hamba Allah dan utusannya. Lihatlah hadirin, Nabi menyatakan jangan kalian memujiku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani telah memuji Isa putra Maryam secara berlebihan. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Karena itu ucapkanlah bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Hamba Allah dan utusannya, bukan Tuhan. Maka kelirulah dan salahlah orang yang memuji Nabi secara berlebihan sehingga mengangkat kedudukan beliau yang tadinya makhluk diciptakan lalu menjadi Khalik yang menciptakan. Seperti sebuah qasidah yang berbunyi fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami. Sesungguhnya di antara bentuk kedermawananmu wahai Rasul yaitu dunia dan segala kekayaan yang ada dalamnya. Dan di antara pengetahuan yang kau miliki yaitu pengetahuan tentang Lauhul Mahfuz dan pena penulisan takdir. Lihatlah hadirin, orang ini memuji Nabi, tapi perhatikan pujiannya. Dia berkata, sesungguhnya di antara bentuk kedermawananmu wahai Nabi, di antara bentuk kedermawananmu wahai Rasul, yaitu dunia dan segala kekayaan yang ada di dalamnya. Pertanyaannya, dunia dan segala kekayaan yang ada di dalamnya, apakah ini pemberian Nabi kita atau pemberian Tuhan kita? Lihatlah, dia sudah memuji Nabi secara berlebihan. Lalu kalimat berikutnya juga, dia sudah memuji Nabi secara berlebihan. Dia menyatakan di antara pengetahuan yang kau miliki wahai Nabi, yaitu pengetahuan tentang Lauhul Mahfuz, lembaran takdir, dan Al-Qalam, pena penulisan takdir. Artinya dia menyatakan Nabi tahu perkara gaib. Karena pengetahuan tentang takdir, catatan takdir, pena penulisan takdir, perkara gaib. Dia secara tidak langsung menyatakan Nabi mengetahui perkara gaib. Padahal Allah sudah berfirman dalam surat An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Rasul, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Ya. Tidak ada satupun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah.
Hanya Allah yang tahu perkara gaib. Tapi orang tadi menyatakan, di antara pengetahuan yang kau miliki wahai Nabi, engkau mengetahui perkara lauhul mahfud, lembaran takdir, dan pena penulisan takdir. Berarti dia sudah menyamakan Nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan Nabi mengetahui perkara gaib, sebagaimana halnya Allah mengetahui perkara gaib. Ini sikap berlebihan dalam memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu perkara yang terlarang. Hadirin hamba-hamba Allah yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Berarti pujian, sanjungan, penghormatan yang sesungguhnya hanya bagi Allah, hanya berhak ditujukan kepada Allah. Karena itu pujian, sanjungan, dan penghormatan yang tinggi tidak boleh ditujukan kepada para malaikat. Maka kelirulah orang yang memuji para malaikat sampai menempatkan kedudukan para malaikat melebihi kedudukan mereka yang sebenarnya. Seperti yang terjadi pada orang-orang musyrik di zaman dahulu. Mereka memuji para malaikat sampai menyatakan bahwa para malaikat adalah putri-putri Allah, anak-anak perempuan Allah. Dan itu perkara yang mungkar. Makanya Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 57, wa yaj'aluna lillahil banati subhana wa lahum ma yashtahun. Mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah, maha suci dia. Sedangkan mereka sendiri menetapkan untuk diri mereka apa yang mereka sukai. Apa maksudnya apa yang mereka sukai? Yaitu anak laki-laki. Karena orang-orang musyrik di zaman jahiliyah menganggap aib punya anak perempuan. Kalau punya anak perempuan, kalau misalkan lahir di antara mereka anak perempuan, maka mereka akan menguburnya hidup-hidup. Punya anak perempuan sebuah celah, aib bagi mereka. Makanya mereka lebih menyukai anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Tapi anehnya, mereka tidak suka anak perempuan, tapi anehnya mereka menyatakan Allah punya anak perempuan, yaitu para malaikat. Ini sikap yang aneh dari orang-orang musyrik. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Hadirin hamba-hamba Allah yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Artinya segala pujian, pengagungan, dan penghormatan yang sesungguhnya hanyalah bagi Allah, hanya berhak ditujukan kepada Allah. Karena itu pujian, sanjungan, dan penghormatan yang tinggi tidak boleh ditujukan kepada orang-orang saleh. Maka kelirulah orang yang berkata, fa inna min ibadillah man idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ada orang yang berkata, di antara hamba-hamba Allah ada orang yang jika menginginkan sesuatu, dia cukup berkata kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Jadi ada sebagian orang memuji orang soleh dengan berkata, di antara hamba-hamba Allah ada orang yang jika menginginkan sesuatu, dia cukup mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Lihat, dia sudah menyamakan ini dengan Allah. Padahal yang bisa mewujudkan sesuatu dengan perkataan kun, jadilah, ini hanyalah Allah. Tapi dia sudah memuji orang soleh dan menempatkan kedudukannya layaknya kedudukan Allah. Ini perkara mungkar yang ditentang dalam Islam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Apa itu alam? Alam, kata para ulama, kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Allah adalah Tuhan semesta alam. Alam segala sesuatu selain Allah. Berarti Allah adalah Tuhannya manusia, binatang, jin, setan, matahari, bulan, dan segala yang ada di langit dan di bumi. Allah lah yang menciptakan, menguasai, dan mengatur semua tadi. Makanya wajarlah kalau pujian, sanjungan, dan penghormatan yang sesungguhnya hanya bagi Allah dan hanya berhak ditujukan kepada Allah. Fa'tabiru ya ulil absar.
Alhamdulillahilladzi la yuhsi na'ma'ahul 'adun wa nahnu lahu hamidun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nahnu lahu 'abidun wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa nahnu bisairihi muhtadun wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa nahnu bi atharihim muqtadun. Amma ba'd, usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muwahhidun bitaqwallahi faqad fazal muttaqunal mujtahidun. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Artinya pujian, penghormatan dan sanjungan yang sesungguhnya hanya bagi Allah, hanya berhak ditujukan kepada Allah. Karena itu pujilah Dia, sanjunglah Dia, pujilah Dia dalam segala keadaan, sanjunglah Dia dalam segala zaman, dan hormatilah Dia dalam segala waktu. Contohlah Nabi kita sebagaimana disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dari Aisyah pernah berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhib qal alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa idza ra'a ma yakrah qal alhamdulillahi ala kulli hal. Kata Aisyah, istri Nabi tercinta, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melihat apa yang beliau sukai, beliau akan berkata, mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya lah sempurna segala kebaikan. Ini kalau melihat yang disukai, yaitu melihat nikmat dan semacamnya. Tapi kata Aisyah, kalau beliau melihat apa yang tidak beliau sukai, musibah, bencana dan semacamnya, beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Lihatlah hadirin, dalam keadaan suka beliau memuji Allah, dalam keadaan duka beliau memuji Allah. Inilah yang hendaknya kita tiru. Kita selalu memuji Allah baik dalam keadaan suka maupun duka, karena semua keadaan selalu berguna bagi seorang mukmin. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Suhaib bin Sinan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, kata Nabi. Sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin. Seluruh perkaranya baik. Lihatlah, seluruh perkara seorang mukmin baik, gak ada yang buruk, ya. Dan yang seperti ini hanya didapati pada diri seorang mukmin. Seperti apa maksudnya? Nabi menjelaskan, kalau seorang mukmin mendapatkan nikmat, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan kalau dia dapat musibah, dia bersabar, maka itu pun baik baginya. Artinya hadirin, seorang mukmin selalu bahagia dimanapun dan kapanpun. Ketika dia kaya, dia bisa mencari pahala dengan syukur pada Allah. Dan ketika dia miskin, dia bisa mencari pahala dengan bersabar. Dan ketika dia sehat, dia bisa mencari pahala dengan syukur. Dan ketika dia mendapatkan sakit, dia bisa mencari pahala dengan sabar. Semua keadaan bermanfaat bagi seorang mukmin. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Karena itu, marilah kita memuji Allah dan selalu memuji Allah dalam segala keadaan, baik dalam keadaan suka maupun duka,